Halo, aku Cynthia, teman belajar konseling. Hari ini aku akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan mengenai perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai dari masa sejak konsepsi, di mana ovum manusia dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung pada 9 bulan masa kehamilan atau sekitar 200 hari sebelum kelahiran. Yang kedua, apa saja yang terjadi pada janin ketika masa prenatal? Pada masa ini dilihat dari segi periodenya, masa ini adalah periode yang paling singkat dari masa manusia hidup. Tetapi justru pada periode yang singkat inilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dari individu, yang dapat dipahami dari yang semula sperma dan sel telur kemudian berubah menjadi sebuah individu dalam waktu 9 bulan. Pada masa prenatal sendiri memiliki 6 ciri penting, diantaranya yaitu terjadi pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin sehingga mempengaruhi kondisi-kondisi dalam tubuh ibu, lalu jenis kelamin individu yang dikandung yang baru diciptakan di dalam tubuh ibu. Pada masa prenatal memiliki beberapa ciri penting, yaitu diantaranya di mana di dalam masa prenatal terjadi pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh ayah dan ibu di dalam tubuh ibu. Lalu pada masa prenatal juga seorang individu yang baru dibentuk tadi mendapatkan identitas ataupun kelaminnya. Pada masa prenatal juga individu yang baru diciptakan tersebut berkembang secara fisik dan juga kemampuannya yang diwaris atau genetikanya yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Pada masa prenatal juga terdapat perkembangan, yaitu bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramakan atau sebagai hasil dari proses pematangan. Pada masa prenatal ini juga ada 3 fase yang bisa pada tahapan prenatal ini ada 3 proses yang bisa dibagi menjadi 3 fase, yaitu germinal, fase embrio, dan juga fase janin. Fase germinal ini adalah fase di mana terjadi pembuahan selama 2 minggu antara sel telur dan juga sel sperma yang kemudian akan membelah dan membentuk suatu inti sel baru yang kemudian akan disebut menjadi embrio atau zigot. Yang pertama ada fase germinal, yaitu fase di mana perkembangan prenatal tadi terjadi selama 2 minggu pertama setelah proses pembuahan sperma dan sel telur. Pada masa germinal ini terjadi pembentukan inti sel baru yang nanti akan membelah dan dibuahi, yang kemudian akan kita sebut sebagai zigot. Lalu masuk pada fase kedua, yaitu embrio, di mana fase embrio ini terjadi 2-8 minggu setelah pembuahan, di mana kecepatan dalam proses pembelahan sel semakin intensif dan sistem pendukungnya juga semakin meningkat. Inti sel yang baru atau zigot tadi yang baru terbentuk semakin cepat untuk berkembang dan organ-organ tubuh di dalamnya sudah semakin terlihat dan terbentuk dan terlihat. Lalu fase yang ketiga ada fase janin, di mana fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai dari 2 bulan setelah proses pembuahan hingga
individu tersebut lahir. Fase ini kurang lebih terjadi selama 7 bulan di dalam perut seorang wanita. Di fase ini akan terjadi perkembangan organ di mana fungsi-fungsinya akan mulai bekerja sesuai dengan tupoksi-tupoksinya masing-masing. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana sih tindakan orang tua ketika masa pranetal? Nah, di sini orang tua sangat berperan penting, teman-teman, karena orang tualah atau ibulah yang akan membawa janin di dalam tubuhnya selama 9 bulan. Sehingga dari pola makan, emosional, dan juga lingkungan pun harus terus dijaga. Karena apa? Karena semua yang terjadi pada ibu atau pada wanita yang mengandung akan berpengaruh kepada janin yang ada di dalam perutnya. Maka apa yang harus dilakukan orang tua ketika masa pranatal ini adalah menjaga emosional, menjaga pola makan, lalu memilih lingkungan yang tentunya tidak lingkungan yang akan berpengaruh baik kepada emosional, psikologi ibu dan juga anaknya. Oke, selanjutnya teman-teman, Cynthia bakal mencoba mereview 4 jurnal mengenai psikologi perkembangan. Jurnal yang pertama ada dari Maziatul dan kawan-kawan yang berjudul Perkembangan Kognitif, Fisik, dan Emosi sosial pada masa pranatal. Dalam jurnal ini, penulis menginginkan untuk memberikan beberapa pengetahuan tentang perkembangan anak di masa sebelum kelahiran atau pranatal. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa perkembangan pada masa pranatal memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan anak. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar anak mengalami perkembangan yang sempurna, sehingga secara kognitif, fisik, dan emosi sosial anak dapat berkembang secara optimal. Beberapa hal ini adalah emosi, ibu, gizi, dan juga lingkungan sekitar ibu yang mengandung tadi. Jurnal kedua ada dari Riri Syabania dan kawan-kawan yang berjudul Faktor-faktor Pranatal yang mempengaruhi stunting pada anak usia 0 sampai 2 tahun di wilayah Asia Tenggara. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan metodologi literatur review, di mana penulis menginginkan untuk mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan pada anak di usia taman kanak-kanak. Dari penelitian ini teman-teman ditemukan bahwa infeksi ibu pada masa pranatal dalam kurung status gizi ibu atau dan juga pemberian ASI, perawatan kesehatan, pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, dan jumlah saudara tidak memiliki hubungan bermakna terhadap keterlambatan perkembangan anak di usia dini. Sedangkan berat lahir yang rendah itu resikonya 2,4 kali lipat untuk mengalami keterlambatan perkembangan, dan juga kepadatan penduduk atau kepadatan hunian beresiko 3,8 kali lipat untuk mengalami keterlambatan perkembangan. Maka dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa berat lahir rendah dan kepadatan hunian sangat erat berhubungan dengan keterlambatan perkembangan anak. Nah, selanjutnya ada jurnal dari Wahyu A yang berjudul tentang perkembangan pada masa pranatal dan kelahiran, di mana beliau ingin memberikan beberapa pengetahuan tentang perkembangan anak di masa sebelum kelahiran atau pranatal dan masa kelahiran. Dalam jurnal ini bisa dihasilkan bahwa perkembangan masa pranatal dan kelahiran memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan anak di masa perkembangan berikutnya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar anak mengalami perkembangan yang sempurna, mulai dari tahap pembuahan sampai dengan siap dilahirkan ke dunia. Serta beberapa hal lagi nih teman-teman yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu demi menjaga perkembangan yang baik bagi bayi dan kondisi yang baik juga bagi ibunya.
Oke, masuk ke jurnal terakhir, yaitu Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Emosional serta Intelektual di Masa Prenatal oleh Kambali. Di sini Kambali ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan kecerdasan intelektual dan emosional pada masa prenatal manusia. Dan dapat ditemukan dari penelitiannya bahwa menciptakan kecerdasan bagi anak pada masa prenatal sangat dibutuhkan agar anak yang akan lahir itu dapat tumbuh dan memiliki kecerdasan yang diharapkan dalam hal ini intelektualitas di masa prenatal bukan hanya untuk mengetahui kemampuan dan kecerdasan anak, tetapi kecerdasan harus diciptakan sedini mungkin mulai dari masa dalam kandungan. Kondisi emosi tertentu yang sering terjadi atau berlangsung pada sang ibu dapat mengakibatkan perubahan-perubahan organik dalam bayi yang belum lahir. Bayi yang belum lahir ini teman-teman mungkin bisa menjadi berat lahirnya rendah atau sering menangis. Kebanyakan bayi-bayi yang terlahir seperti itu ibunya akan mengalami kecemasan, atau mungkin bisa juga bayi-bayi seperti itu ketika masa kehamilan ibunya mengalami kecemasan berlebihan, dimana bisa disimpulkan dari sini bahwa faktor psikologis dari seorang ibu sangat berpengaruh kepada bayi yang akan dilahirkannya teman-teman. Oke, itu saja video dari Cynthia hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next video.